wakil presiden itu nggak usah dipilih langsung, dipilih oleh MPR aja. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara, Jimli Asyidiki, melontarkan gagasan baru terkait mekanisme pemilihan wakil presiden di Indonesia. Ia mengusulkan agar posisi Wapres tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, melainkan ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Usulan tersebut disampaikan Jimli saat menjadi pembicara dalam sebuah seminar konstitusi yang digelar MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis 21 Agustus 2025. Menurut saya, wakil presiden tidak perlu dipilih langsung. Cukup MPR yang menetapkan setelah presiden terpilih. Jadi rakyat hanya fokus memilih presiden saja. Setelah itu, presiden bisa mengusulkan siapa pendampingnya, lalu MPR memberi persetujuan, ujar Jimli. Ia menilai mekanisme ini lebih sederhana dan dapat menghindari konflik politik yang kerap muncul akibat perebutan kursi Wapres. Dengan cara tersebut, Wapres benar-benar menjadi sosok yang dipercaya dan dipilih langsung oleh presiden yang sudah mendapat mandat rakyat, namun tetap melalui mekanisme konstitusional dengan persetujuan MPR. Maka kesimpulan saya, sebaiknya satu, MPR kita perkuat. Antara lain misalnya, menetapkan GBHN. Ya kan? Yang kedua, tapi ini diskusi itu sendiri. Wakil presiden itu nggak usah dipilih langsung, dipilih oleh MPR aja. Jadi setelah presiden terpilih, daripada kasak kusuk kayak kemarin, sudahlah cukup rakyat memilih presiden, wakilnya ditetapkan oleh si presiden terpilih, tapi disetujui oleh MPR. Jadi betul-betul orangnya presiden, bukan orang hasil kasak kusuk pragmatis transaksional. Terus yang ketiga, itu MPR harus memastikan kewenangannya, paling tidak usah ada perubahan, tapi di dalam risalah harus ditegaskan, MPR harus melantik presiden dan wakil presiden. Selama ini pasal pelantikan oleh MPR belum pernah dijalankan. Yang ada itu hanya membuka sidang, monggo silahkan melantik dirimu sendiri, ibaratnya begitu. Padahal eksplisit disebut MPR melantik presiden. Nah ini kan belum dijalankan supaya MPR ini betul-betul wibawa. Gitu. Nah juga yang paling penting lagi, MPR ini harus kita kembalikan sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Utusan golongan, saya anggota MPR utusan golongan terakhir, cuma kita kalah waktu itu. Kalah karena semangat reformasi, ini semua yang diangkat oleh Pak Harto, akhirnya dibuang. Maka tinggal dua, perwakilan politik di DPR, perwakilan daerah itu di lembaga DPD. Utusan golongan tidak. Padahal saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ini ya apa yang disepakati oleh the founding leaders ini luar biasa. Ada 3 sistem perwakilan. 1 political representative partai, yang kedua regional ya kayak senat di Amerika. Ya, yang ketiga utusan golongan kayak House of Lords di Inggris. Jadi kalau di Inggris itu ada House of Commons, ada House of Lords, sedangkan di Amerika ada House of Commons politik, ada Senat, 2 tambah 2 digabung jadi 3. Satu-satunya di dunia kayak gini. Tinggal problemnya bagaimana utusan golongan itu harus dipilih. Nah, kalau itu kan gampang. Diatur supaya masing-masing utusan golongan itu dipilih oleh lingkungan organisasi masing-masing dan pelaksananya diatur dengan undang-undang. Sedangkan DPD ya udah keburu jadi lembaga sendiri, ya sudah kita ubah jadi praksi di DPR dan praksi di MPR. Nah ini salah satu isu yang menurut saya perlu didiskusikan. Ya, dalam rangka perubahan kelima. Nah ada 4 yang lain sama pentingnya, tapi supaya jangan kepanjangan, itu aja untuk manas-manasi. Saya kira begitu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Jimli.